Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ferita Wahyu. Saya dari kelas SIP 1801. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen proses dalam pelajaran sistem operasi. Kita akan menjelaskan apa itu manajemen proses. Manajemen proses itu adalah sebuah program yang sedang dieksekusi. Sedangkan program adalah kumpulan instruksi yang ditulis ke dalam bahasa yang dimengerti sistem operasi. Sebuah proses membutuhkan sejumlah sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU TEM, alamat memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat masukan atau keluaran. Sistem operasi mengalokasikan sumber daya tersebut saat proses itu diciptakan atau sedang dijalankan. Ketika proses tersebut berhenti dijalankan, sistem operasi akan mengambil kembali semua sumber daya agar bisa digunakan kembali oleh proses lainnya. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan proses. Yang pertama, multi-programming atau multitasking. Pengertiannya adalah manajemen banyaknya proses pada satu pemrosesan. Dan yang kedua, diagram stek dasar, yang artinya status proses atau bagian keadaan proses memiliki 3 elemen. Yang pertama adalah running, yaitu adalah kerja. Kedua, blockade, yang artinya terhenti. Yang ketiga, ready, yang artinya proses siap dikerjakan tetapi menunggu giliran dengan proses lainnya yang sedang dikerjakan. Terus hal yang berkaitan dengan proses yang ketiga adalah pemproses. Artinya kebutuhan utama untuk mengendalikan proses oleh sistem operasi dapat dinyatakan dengan mengacu ke proses. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses, seperti yang pertama, membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses. Yang kedua, menunda atau melanjutkan proses. Yang ketiga, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi sistem operasi akan mengatur jalannya beberapa proses yang dieksekusi bersamaan. Terus yang keempat, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. Yang kelima, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Deadlock itu adalah suatu keadaan di mana sistem terhenti karena setiap pemproses memiliki sumber daya yang tidak bisa dibagi dan menunggu untuk mendapatkan sumber daya yang dimiliki oleh proses lain. Selanjutnya, manajemen memori utama operasi memiliki tugas untuk mengatur bagian memori yang sedang digunakan dan mengalokasikan jumlah dan alamat memori yang diperlukan, baik untuk program yang berjalan maupun untuk sistem operasi itu sendiri. Tujuan dari manajemen memori utama adalah agar utilitas CPU meningkatkan dan untuk meningkatkan efisien pemakaian memori. Selanjutnya, sistem komputer modern memiliki sistem hierarki memori. Artinya memori yang ada di komputer disusun dengan tingkatan kecepatan dan kapasitas yang berbeda. Selanjutnya ada memori virtual, yang artinya mekanisme sistem operasi untuk menjadikan beberapa ruang kosong dari disk menjadi alamat-alamat memori virtual, sehingga prosesor bisa menggunakan memori virtual ini seolah-olah sebagai memori utama. Dan ada juga manajemen file-file atau berkas, adalah presentasi program dan data yang berupa kumpulan informasi yang saling berhubungan dan disimpan di perangkat penyimpanan. Sistem operasi juga harus dapat melakukan operasi-operasi pada berkas, seperti membuka, membaca, menulis, dan menyimpan berkas tersebut pada sarana penyimpanan sekunder. Kemudian saya akan membacakan kesimpulan dari manajemen proses ini, yaitu sistem operasi memiliki beberapa komponen seperti manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen sistem berkas, dan manajemen sistem masukan atau keluaran. Dan ada lagi manajemen penyimpanan sekunder, protektif dan keamanan, dan antarmuka. Semua komponen tersebut
saling berkaitan satu sama lain. Sebuah sistem operasi tidak dapat bekerja apabila salah satu dari komponen tersebut hilang. Sekian dari saya tentang penjelasan manajemen proses. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.